Oma yang menyuruhku mencari apa kan, maka ku akan menunggu apa sampai dia datang menjemputku dan membawaku pergi, teriak Yuno. Ian menggeleng pelan, air matanya hampir menetes keluar. Oma tidak perlu minta maaf, Oma tidak salah. Aku yang salah karena telah berbohong pada Oma. Tidak akan sebaiknya Oma pergi bekerja saja. Aku tidak akan keluar sampai apa datang. Nona buka pintunya, mohon Yen, namun sudah tidak ada jawaban lagi dari Yuno. Kaki Kli mampiri Yen yang masih berdiri di depan pintu kamarnya yang tertutup rapat. Yen malah nafas pelan, mungkin benar yang diucapkan kakek Kli. Dia harus membiarkan Nuno tenang dulu. Baiklah kakek, aku jadi putraku ya, ucapnya pelan. Seorang pria tinggi dengan pakaian rapi melangkah panjang menyusuri bandar yang luas itu. Beberapa wanita yang dilewatinya sempat terpesona dengan ketampanannya. Pria itu hingga mereka diam sekali melihat jam tangannya dan mempercepat langkahnya menuju mobil yang sudah siap menunggunya. Yuna masih duduk di pinggir tempat tidur kakek Kli sembari melihat pemandangan pantai dan dari wajah jendela yang tertutup rapat. Biarlah, Yuna sudah terlanjur kecewa dengan perkataan ibunya kemarin. Meskipun sudah emosi, tetap saja kalimat itu membuatnya sedih. Apa kapan datang ya, guman Yuno menghela nafas panjang. Dia sudah menghubungi Yuno, kakek akan berangkat mencari ikan. Di meja sudah ada ikan goreng dan wortel. Jika aku sudah lapar, makanlah, suara kakek Kli terdengar dari luar. Kakek, terima kasih, sahut Yuno. Dia sedikit merasa bersalah karena terlalu lama menunggu kedatangan ayahnya. Yuno mulai merasa lapar. Dia pun berdiri dari duduknya dan melangkah menuju pintu keluar. Yuno pun mulai mengambil nasi dan lauk pauk di atas piringnya. Saat baru hendak menyuap nasinya, dia tiba-tiba teringat dengan saat Yuno sedang sibuk menghabiskan makanannya. Suara pintu diketuk terdengar. Tubuh Yuno langsung kaku. Dia perlahan menoleh ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Jangan-jangan yang datang itu Oma. Suara pintu terus-menerus berbunyi. Tiba-tiba suara bass yang masuk ke gendang telinganya membuat Yuno mendasir seperti diterpa angin. Yuno tersenyum dan langsung berlari menuju pintu dan tanpa pikir panjang langsung membukanya. Benar saja dugaannya, pria tinggi. Apa, seru Yuno langsung merangkul ke pelukan pria itu. Ini apa, juga sangat merindukan Nuno, jangan menangis. Apa, kan sudah di sini, ucap Taehyung lembut sembari mengusap punggung anak itu. Taehyung terdiam, sebenarnya dia bisa saja membawa Yuno pergi bersamanya sekarang juga, tapi entah kenapa ada perasaan ragu. Taehyung dan Yuno lalu duduk di teras rumah kakek Kli. Yuno tetap tidak mau lepas dari ayahnya. Yuno sudah makan, jika belum ayo kita pergi ke restoran. Apa lupa bawa makanan? Sudah makan apa? Apa Oma sudah mencarimu ke sini? Kenapa? Kan Oma sendiri yang memintaku pergi menemui apa? Dia malah nafas panjang. Tidak sayang, apa sangat tahu sifat Omamu. Dia seperti itu karena dia sangat menyayangimu. Jangan bersikap seperti ini pada Oma. Justru sebenarnya dia sangat takut kau pergi meninggalkannya. Dia juga takut apa mengambilmu dan membawamu bersama apa. Tapi apa salahnya aku berhubungan dengan ayah kandungku sendiri? Menurutku Oma terlalu berlebihan. Oma memiliki Oma sayang. Tapi Oma juga harus memikirkan perasaanku. Aku ingin bertemu apa saja tidak boleh. Oma akan berteriak dan membentakku jika aku ketahuan. Taehyung terdiam, dia akan bicara pada Yen nanti agar jangan terlalu sering membentak Yuno ketika sedang berbuat salah. Aku ingin ikut apa, ayo bawaku ke Seoul, aku akan tinggal bersama apa dan apa tidak kesepian lagi. Lalu bagaimana dengan ibumu? Nuno tega melihat Oma kesepian di rumah sendirian. Apa, sudah ada yang dari Ajusi yang selalu bersama Oma. Taehyung tersenyum tapi lalu geleng-geleng kepala. Kau harus tetap bersama Oma, apa nanti akan bicara pada Mama agar dia tidak memarahimu lagi. Jika apa berkata seperti itu, Oma akan melarang apa menemuiku seperti dulu. Memangnya apa mau? Bukankah ini kesempatan apa untuk membawaku pergi? Jika apa mau pergi kembali ke Seoul, kau akan sulit bertemu Omamu.
Biar bagaimanapun apa selalu ingat jika omamu yang merawatmu dari bayi. Yuno terdiam-diam memikirkan kalimat terakhir Dayung. Nono, kau sangat menyayangi Oma kan? Tentu saja aku menyayangi Oma, entah apa. Aku ingin kalian bersama-sama lagi merawat dan menjaga aku bersama-sama seperti teman-temanku yang lain. Apa dan Oma sudah tidak ada kesempatan untuk bisa bersama lagi. Tapi apa akan berusaha untuk tetap memberikanmu kasih sayang seorang ayah. Tapi terdiam sejenak lalu tersenyum kecil. Jika apa meminta kembali pada Omamu, lalu bagaimana dengan Ria Joshi? Benar juga ya, guman Yuno. Teh mengusap rambut Yuno. Apa tidak akan membawamu pergi, Nono? Omamu bisa mati jika apa misalkan kalian. Apa hanya ingin kau meminta Omamu agar tidak melarang kita bertemu? Bagaimana? Jadi sampai sekarang Yuno tidak mau keluar menemui-mu. Guman Henry sembari memeluk Ian dari belakang. Mereka berdua kini menghadap keluar jendela. Iya, Ian mengangguk pelan. Dia masih marah karena aku tidak sadar mengusirnya kemarin karena terlalu emosi. Sebaiknya kau izinkan saja Ian bertemu dengan ayahnya. Biar bagaimanapun Taeyong adalah ayah kandungnya. Dia juga berhak bertemu dengan Yuno. Tapi aku tidak ingin kejadian dulu terulang lagi. Yuno dalam bahaya jika terus dekat dengannya. Menurutku hal itu tidak akan terjadi lagi. Karena setahu Taeyong sudah tidak menjalin hubungan lagi dengan artis itu. Taeyong juga sudah memberikan klarifikasi ke media dan membersihkan namamu. Meskipun begitu rasa khawatirku tetap ada. Kemudian lemah. Kau harus percaya pada Taeyong, dia pasti bisa melindungi putranya. Ian lalu berbalik dan menatap Henry legak. Kenapa kau tiba-tiba berubah? Bukankah kau dulu setuju tidak mempertemukan Yuno dengan ayahnya? Henry terdiam. Di sananya berubah pikiran karena dia mendengarkan percakapan Yuno dan Taeyong di telepon beberapa. Aku takut Taeyong justru memanfaatkan keadaan ini untuk membawa Yuno ikut pergi bersamanya dan meninggalkanku. Aku takut Taeyong membalas apa yang kulakukan selama ini. Henry mengusap rambut Ian lembut. Mungkin jika Taeyong benar-benar melakukan itu, kau akan merasakan apa yang Taeyong rasakan selama ini, dipisahkan dari anaknya. Hei Ray, kenapa kau berkata seperti itu? Kau seharusnya mendukungku. Aku sekarang tidak mendukung siapapun. Aku hanya ingin memikirkan bagaimana rasanya menjadi Yuno. Kau harus berusaha lebih keras lagi agar Rina mau memaafkanmu. Lalu semua yang dia inginkan jika tidak ingin Taeyong membawa Nono. Sesampainya di sana, ia tidak menemukan Yuno di rumah itu. Dia juga sudah memeriksa ke kamarnya, namun Yuno tidak ada di sana. Henry, Yuno tidak ada, ucapian Kalisa. Dia pasti sudah pergi bersama ayahnya ke Seoul. Dia meninggalkanku. Henry tidak yakin jika Yuno benar-benar pergi. Dia pun keluar rumah dan melihat itu seorang anak kecil dan bermain bola dengan pria dewasa yang Henry yakin itu adalah Henry terlihat raut wajah Taeyong. Henry Yuno yang asik menendang bola kini tiba-tiba berhenti saat melihat seorang datang ke arah mereka. Taeyong yang bingung lalu menoleh ke arah tatapan Yuno dan dia melihat seorang wanita bersama seorang pria melangkah mendekati mereka. Dono panggil Ian lembut. Yuno hidup menjauh dan masih bersembunyi di belakang tubuh Taeyong. Ibu memanggilmu, ucap Taeyong lembut. Anak itu hanya menggeleng menanggapinya. Taeyong lalu melihat Ian dan tinggi berdiri di sampingnya. Lama tak berjumpa, Henry. Bagaimana kabarmu? Baik, bagaimana denganmu? Taeyong tersenyum dipisahku. Baik, ucapnya lalu melihat ke arah Ian yang tidak mau membalas tatapannya. Dia lalu akan melihat ke arah Yuno yang masih berdiri di belakangnya. Dona, ya bicara pada ibumu, aku sudah berjanji akan memaafkannya kan? Perlahan Yuno mulai menengok dan berdiam. Aku akan memaafkan Oma jika Oma mengizinkanku lagi bertemu apa. Ian pun terdiam. Jika Oma masih tidak mengizinkanku apa menemuiku, maka aku akan ikut apa ke Seoul. Ian langsung menggeleng pelan. Baiklah sayang, kau sekarang boleh bertemu apa sesuka hatimu. Oma tidak akan marah lagi, tapi kau harus turut bersama Oma. Kemarilah nak. Yuno memikirkan kata-kata ibunya sebentar lalu perlahan keluar dari tempat persembunyiannya. Yuno melangkah pelan menghampiri Yen.
Ia tanpa pikir panjang langsung memeluk Yuno erat sambil menangis. Dia terus mengucapkan kata maaf pada putranya dan memohon agar tidak meninggalkannya. Jadi sekarang aku boleh bersama apa kan? Oma tidak marah lagi kan jika aku menemui apa? Ian mengangguk nih, Nono boleh bertemu apa kapanpun. Iya, gue mau Oma. Yuno memeluk Ian dengan erat. Theo tersenyum melihat adegan itu. Akhirnya dia bisa bebas bertemu Yuno tanpa sembunyi-sembunyi lagi dan dia bersumpah akan menjaga Yuno. Kupikir kau akan memaafkan keadaan ini dengan membawa Yuno ikut bersamamu. Aku tidak bisa memisahkan Yuno dan ibunya. Namun mendengar jawaban itu membuat Ian tertampar keras karena selama ini dia sudah tega memisahkan Yuno dengan ayahnya. Dia kira dia akan membalasnya. Ian perlahan berdiri melihat Dayung yang sedang menatapnya. Terima kasih. Aku juga terima kasih karena kau sudah mengizinkanku. Aku nanti apa akan menjaga ke villa miliknya, boleh kan Oma? Ian tersenyum kaku, boleh. Apa bilang di sana ada kolam renang? Selama ini Oma tidak mengizinkanku berenang di pinggir pantai kan? Jadi sekarang aku ingin berenang di kolam renang milik apa? Lotte Yuno. Oma juga ikut ya. Henry Ajusnya juga kita main bola bersama. Henry dan Ian menoleh satu sama lain kemudian mengangguk. Mereka semua sampai di villa milik Taeyong. Mata Yuno sontak berbinar melihat bangunan indah itu. Wah, sayang sekali. Rumah bagus ini. Kejap kita masuk, ajak Taeyong mempersilahkan mereka semua masuk ke dalam villanya. Ian dan Harry yang memang dari awal sudah tahu bagaimana kaya rayanya Taeyong sudah tak heran lagi dengan apa yang pria itu miliki. Wah, jika aku membawa teman-temanku main ke sini, mereka pasti senang. Apa besok boleh kan aku membawa teman-temanku main dan berenang di sini? Tentu saja. Yeay, kau mau? Yuna melompat-lompat kekirangan dan berlari menuju ke halaman belakang villa itu. Sesampainya di sana, mata Yuna semakin dibuat kagum dengan pemandangan yang terpampang indah. Di hadapannya kolam renang yang indah dengan view yang langsung mengarah ke lautan lepas. Wah, indah sekali kolam renangnya. Juga tidak terlalu dalam. Ini bagus sekali. Ayo kita ganti baju dan berenang. Aku main-main bola di kolam renang bersama Apa dan Henry aja sih. Ian sedang memperhatikan Yuno yang tertawa bahagia sembari bermain bola di kolam renang itu. Namun tanpa sadar hadapan terfokus pada pria yang sedang bermain bersama Yuno. Henry yang baru datang dari toilet mendapat Ian sedang melihat ke arah kolam renang memperhatikan Yuno dan Taeyong yang sedang asyik bermain. Karena Henry sedikit mengkerut karena jika diperhatikan lebih dekat tatapannya tidak teruja pada Yuno melainkan pada pria yang berada di hadapan Yuno. Henry tersambil lalu menepuk pelan bahu Ian hingga gadis itu tersadar. Jangan malah mendaras, nanti kamu kerasukan setan. Oh no, ingin susu ya, baiklah kalau gitu akan Oma buatkan susu dulu. Tunggu sebentar ya, ucap Ian kembali ke dapur. Di dapur Ian sedikit kesulitan mengambil coklat yang berada di loker paling atas. Dia pasti harus melompat-lompat untuk bisa menjangkaunya, tapi percuma. Ian, apa kau sudah menentukan susunya? Ya, apa kau sudah menemukan susunya? Suara seorang pria menyapa yang buat Ian menoleh. Kemudian melebar mendadak yang datang dengan hanya mengenakan celana pendek yang ketat. Dia langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Itu susunya terlalu tinggi, jadi aku tidak bisa mengambilnya. Ah iya, aku meletakkannya paling atas, akan kuambilkan. Siapa yang berdiri di hadapan Yen, Deng mengambilnya dengan mudah dan memberikannya pada Yen. Ini susunya, sebaiknya kau cepatkan membuat untuk Yuno. Anak itu sudah mulai mengomel. Ya, akan kubuatkan sekarang, ucap Yen mengambil susu itu dan menuangkannya pada gelas. Namun saat mengambil air hangat, Yen tak sengaja menyentuh bagian yang panas hingga Teh yang mendengar itu menoleh dan kembali menghampiri Yen. Kau kenapa? Aku tidak sengaja menyentuh bagian yang panas. Teh langsung mengambil tangan Yen dan menyalakan wastafel. Dia mengguyur tangan Yen dengan air sambil mengusapnya. Yen mulai merasakan gejolak saat kulitnya kembali bersentuhan dan dengan kulit Taeyong. Bagaimana, sudah terasa lebih baik? Yen menoleh ke samping dan kini wajahnya tetap menghadap ke arah Taeyong. Tangannya jadi sedikit memerah. Guman Taeyong membalas tatapan Yen. Pandangan mereka pun bertemu dengan jarak sedekat ini.
Ais, kenapa Omar lama sekali membawa kawan susuku? Raja Yuno mulai sebal. Bila, kau tunggu di sini, Ajosi akan mencari ibumu di dapur. Suara terdengar lembut di telinga masing-masing, seakan mencurahkan rasa rindu telah lama terpisah. Dia menahan lidah mereka. Keduanya sama-sama lupa diri dan dikuasai yang disebabkan oleh entah oleh apa. Dia semakin marah tubuhnya ke pantry dan perdalam. Tante yang sudah sejak tadi tidak tinggal diam dan semakin erat memeluk Yen, membuat Yen. Henry yang baru akan masuk ke dapur langsung menghentikan langkahnya begitu melihat adegan di hadapannya. Taeyong dan Yen sedang di dapur dan yang membuat Henry kaget Yen dan membiarkan Taeyong. Henry langsung terus beres. Sejak melihat tatapan Yen pada Taeyong tadi, dia sudah paham jika sebenarnya jauh di dalam lubuk hati Yen masih ada nama Taeyong yang terkubur dan kunci rapat di sana.